Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Nasi sudah jadi bubur. Tidak ada bubur yang menjadi nasi, bos. Ya. Menyikapi persoalan yang sekarang telah terjadi di Gorontalo. Soal virus corona. Semalam saya melihat video-video orang yang di bis. Entah mereka jamaah, entah apapun mereka. Yang jelas mereka salah. Ini bukan soal menyalahkan, ya, atau mengolok-olok, tidak. Tapi ini karena kesombongan, ketakaburan. Merasa paling dekat dengan Allah, merasa paling suci, merasa paling banyak ibadahnya. Sehingga terlalu enteng melihat persoalan yang terjadi di Gorontalo, khususnya virus corona, dalam penanganan virus corona. Kan TNI, Polri, Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara, gubernur, bupati sudah selalu mengingatkan jangan dulu keluar rumah. Tapi karena nengeli mengoli, sombong li mengoli, maka inilah hasilnya. Gorontalo yang selama ini kita elok-elukan, kita bangga-banggakan, yang tidak pernah ada corona, pada akhirnya tembus. Ini karena apa? Sombongnya kan? Hipoi kan? Ini bukan menghina, ini bukan mengolok, tidak. Tapi ini peringatan untuk kita semua bahwa perlunya pemahaman, ya, pakai otak. Jangan pakai tenaga, bos. Tetap otak juga perlu. Lalu kemudian ada yang bilang, jangan saling menyalahkan. Bukan menyalahkan. Jangan saling menghina. Bukan menghina. Jangan saling mengolok. Bukan mengolok juga. Ini teguran untuk kita semua. Coba lihat gubernur susah payah. Saking usahanya untuk meminta warganya di rumah saja. Gubernur sudah berupaya bagikan sembako-sembako untuk warganya. Ini contoh yang baik. Bu Titi mengoli. Tidak ada yang ngoni kasih. Tinggal berhinaan awak. Hipo iya. Artinya balas budi terhadap pemerintah yang seperti itu adalah apa? Taat. Badengar apa yang pemerintah bilang di rumah dulu, ya. Badengar. Ini mau suka macam di India. Mau pukul-pukul di pantai. Mau cambok. Baru mau paham. Ini mau suka macam orang itu. Tali mengoli. Itu bado. Itu goblok. Yang nyata. Jadi bagi siapa orang-orang yang tidak mau badengar terhadap ulama, terhadap negara, dan demi untuk kemaslahatan bersama, itu termasuk dalam golongan virus corona. Pembunuh yang nyata. Maka dari itu, orang-orang yang tidak jaga badengar ini, perlu dimusnahkan juga mereka semua. Karena tidak badengar. Ya. Buat apa pemerintah mengeluarkan aturan sedemikian rupa, tapi kita sendiri juga tidak mendengar? Buat apa? Maka ini teguran yang jelas. Ambillah contoh dari sini. Padungohu. Badengar. Kalau tidak badengar berarti itu sama saja ngoni tidak sayang terhadap ngoni pe diri, terhadap ngoni pe keluarga, ngoni pe adik-adik, ngoni pe kakak-kakak. Ngoni tidak peduli dengan orang-orang itu. Sesama titihede di rumah saja beraktivitas, bekerja, beribadah. Allah juga tahu itu. Yang balawa uja ustad ada bawa otawa. Apalagi yang mungkin ada orang-orang yang so ustad. Sedangkan ustad saja para ulama sudah mengingatkan kita kok. Sudah ada fatwa untuk di rumah. Itu bukan karena takut. Bukan kita karena takut corona ketimbang takut kepada Allah. Justru karena kita takut kepada Allah, kita hindari corona. Karena ini cobaan dari Allah. Odi itu memikirannya oti.
Makanya berpikir dengan otak, bukan dengan pantat. Supaya bukan bodoh yang mau dapat. Ya, ini akibat dari apa? Kesombongan. Ambil contoh bos, ya, ini virus ini sangat mematikan. Ya, diingatkan oleh pemerintah pusat maupun daerah, polisi, TNI, kesehatan, kasihani mereka. Karena mereka berusaha menjaga kita orang semua. Jangan pandang enteng bos. Merasa paling dekat dengan Tuhan. Merasa suci. Tidak takut apa. Corona tidak melihat orang-orang beriman maupun tidak. Ya. Orang beriman pun mereka akan berusaha menghindar. Apalagi kalau kita yang hanya sok-sok beriman. Kita tidak marah-marah, tidak. Tidak juga mengolok-olok, tidak menghina. Tidak saling menyalahkan, tidak. Tapi ini adalah contoh yang buruk untuk kita semua. Ya. Makanya itu di rumah saja. Tobele. Wala buti umon ang uli mongoli. Ha? Mau sombong uli mongoli. Ini bikin cilaka orang semua, bos. Ya. Bukan cuma orang, tapi orang saudara-saudara yang tidak ada salah gara-gara ngoni yang sokana kamari masuk di rumah. Semua tidak melihat siapa ente, bos. Pemerintah kan tidak melarang ibadah. Yang dilarang itu adalah jangan dulu ibadah di masjid. Semua ibadah, bentuk ibadah yang di masjid dipindah ke rumah. Itu artinya apa? Sehingga kita selain rajin beribadah, kita menghindari dengan bahaya wabah virus corona yang sekarang berada di negara kita. Khususnya yang di Gorontalo. Betapa bangganya torang ketika melihat berita bahwa Gorontalo itu adalah satu-satunya daerah yang tidak ada virus corona. Belum sampai berapa jam, sudah ada pengumuman. Gorontalo sudah terpapar virus corona. Baru di mana terampai kebanggaan, bos? Di mana? Ngoni tawa seenaknya. Ya. Jangan takut itu corona. Manusia itu jangan takut corona. Corona yang takut kepada manusia. Kita hanya takut kepada Allah. Itu corona itu dari mana? Kan dari Allah. Itu sebagai bentuk ujian untuk orang. Artinya kalau orang takut dengan corona, berarti orang takut kepada Allah. Putih mabuhi ambuati mongoli hipu iya. Ma badero tadi rumah teh. Openu hi odanggua uti, ha? Hi upiawa lili bulo corona, Pak. Ini sebagai bahan muhasabah diri. Mari orang sama-sama saling menjaga. Jangan dulu sok jago, bos. Baku bantah, merasa paling benar. Jangan dulu pikir ini kebersamaan orang. Yang lain susah payah di rumah. Batahan dorang kerja biar nanti di rumah. Ngoni seenaknya bajalang. Dan bukan cuma ngoni, ini bagi kita semua. Kita pun ini cuma di belakang rumah. Di dekat laut. Badengar uti pedungoh. Jangan berpikir hanya diri sendiri. Ini untuk kemaslahatan bersama. Umat manusia. Apapun agamanya. Ini soal kemaslahatan kita bersama. Bos, ini nasihat untuk mereka dan untuk diri saya. Kenapa? Pemerintah sudah berusaha. Ya, bayangkan. Gorontalo itu adalah daerah satu-satunya daerah yang tidak ada corona. Tapi sekarang kita mau apa? Mau bilang apa lagi? Ya. So terjadi semua. Baru orang mau bilang kemarin jangan saling mengolok-olok, jangan menghina. Harus diolok-olok, harus dihina-hina. Itu sebagai efek jerah karena tidak jaga badengar. Nanti sekarang baru di rumah apa jangan baku-baku hina. Ini bodoh, ini goblok. Maka dari itu, ngoni yang masih tidak jaga badengar,
Kalau suka mati sendiri. Ya, siapa yang menjamin? Kita orang tidak mau dapat itu virus corona, siapa yang bisa menjamin? Tidak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin itu adalah diri kita orang sendiri. Maka dari itu, saling mengingatkan. Kalau uhe pengaku mangoli, badengar uti, ya. Dan mari kita semua harus kembali kepada fatwa ulama, kepada orang-orang yang sudah sayang kepada diri kita, ya, yaitu presiden, pemerintah pusat, pemerintah daerah, gubernur, TNI, Polri, kasihani mereka. Ketika kita mengasihani mereka, berarti kita sayang kepada diri kita dan sayang kepada keluarga kita. Dan inilah kemaslahatan bersama. Podungahwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.